Halo pemirsa setia Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Sekarang saya sudah berada di Jacklot 2023 di kawasan Senayan, GCC, Jakarta. Nah, kali ini TV One hadir untuk lebih dekat dengan Anda, apalagi Anda kaum milenial, untuk menyampaikan program-program TV One yang bermanfaat tentunya. Di sini ada banyak sekali kegiatan sampai walking interview. Nah, yang jelas Anda bisa bertanya tentang segala sesuatu mengenai TV One. Nah, di segmen kali ini saya akan berbincang sehat dengan Dr. Herbal Medic, Dr. Rianti Maharani, bagaimana membuat ramuan herbal sirup yang sehat pada saat berpuasa. Yuk, ikutin terus. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Rianti Maharani, Dr. Herbal Medic, langsung dari area Jacklot 2023. Oke dokter, apa kabar dok? Baik dokter. Oke, ini kita akan meramu apa aja dok? Kita akan membuat sirup herbal. Ya. Biasanya kalau buka puasa yang paling dicari adalah sirup, betul nggak? Oke. Nah sekarang kita kasih option nih, sirupnya kita tambahkan aneka herbal sehingga akan menambahkan khasiat dari sirup. Baik, jadi ini menjadi pemilihan pemirsa yang lagi puasa pada saat berbuka, Ya. tapi plusnya sehat. Iya, Oke. jadi tidak hanya untuk menyegarkan badan, tetapi menyehatkan juga. Setuju banget. Langsung dok, apa nih yang Kita akan membuat dok? 2 jenis Ya. nih, tapi yang jelas kita harus bikin base herbalnya, base sirup herbalnya dulu. Ya, Apa aja? Yang pertama yang akan kita bikin adalah sirup jahe, kemudian juga ada sirup serai. sirup jahe, sirup serai. Iya, kita akan panaskan dulu air, Oke. ya. Air dan Gula. 1:1. Kalau misalkan saya menambahkan kurang lebih 500 mili atau setengah liter ya, Ya, setengah liter. kita tambahkan setengah kilo gula pasir. Oh, oke. Ya, namanya juga manisan ya, dok? Iya, Oke. karena ini nanti akan jadi bahan dasarnya. Kita tidak perlu banyak-banyak, hanya secukupnya saja. Tapi ini bisa disimpan di dalam kulkas selama 1 minggu, sehingga bisa kapan aja kita menambahkan. buat ya? Kita Oke. buat sirupnya. Tapi buat Anda yang punya riwayat penyakit diabetes, tentu harus bijak menggunakan sirup Setuju, ini. setuju. Kalau kita ganti dengan gula yang lain, Boleh, boleh. boleh ya? Ya, jadi kita cuman merebus jahenya saja, tambahkan gula yang lain, gula yang rendah kalori ya, Ya. atau gula pilihan yang lain, kan? boleh bisa madu juga ya untuk Oh iya, pemanis. madu juga ya, dok? Nah, kita bubuhkan jahe ini sebanyak 60 gram. 60 gram? Ya. Berapa itu, dok? 60 gram itu kurang lebih sekitar 3 ruas jahe. 3 ruas ya? Oke. Digeprek ya, setelah Digeprek. dicuci bersih, digeprek. Oke, kenapa, dok? Ada apa sih dalam jahe, dok? Ya, jahe ini mengandung syagaol, dokter. Syagaol itu anti radang yang kuat. Selain itu ada juga zingero ya dan ginjero. Oke. Itu anti radang, anti nyeri bahkan, anti inflamasi ya, dan juga antioksidan. Antioksidan ya? Selain base sirup yang kita buat, kita juga akan membubuhkan herbal lainnya untuk meningkatkan khasiatnya. Ya. Di antaranya ada, ini kita punya daun telang, Daun apa, dok? Hah? daun telang. Daun telang? Ya, Oke. daun telang, kemudian daun rosella. Oke. Selain itu, kita juga akan mengkombinasikan dengan aneka teh, dok. Ini ada teh hijau, Ya, ya. Kemudian ada teh hitam. teh hijau dan teh hitam. Ya, Baik. diapakan ini? Tentu harus diseduh terlebih dahulu. Oke. Cara penyeduhannya sambil kita menunggu ya, dok Ya. ya. Kita bisa praktekkan. Kita akan membuat teh hijau nih. Ya. Nah, teh hijau. Kita ambil teh hijau kurang lebih 20 gram atau sekitar 1 sendok teh ya. Oke. 20 gram atau 1 sendok teh ya? Iya. Oke. Lalu kita seduh dengan 200 mili air atau sekitar 1 cangkir seperti ini. Kita seduh dengan air 80 derajat selama 4 menit, dokter. Baik. Kita tunggu ya selama 4 4 menit. menit. Sambil kita nunggu teh hijaunya jadi, kita seduh lagi yang lain. Oke. Matelang juga sama ya, jadi sebanyak 2 gram kita seduh dengan 200 ml air juga. Kita seduh dengan suhu air kurang lebih 90 derajat.
Oke, jadi kurang lebih 2 sendok makan. Diseduh dengan 200 ml, kita tunggu sekitar 5 menit ya. Ya, warnanya cantik ya, Dok? Wah, warnanya cantik. Ini adalah seduhan bunga tela. Untuk menyeduh rosella juga sama tuh tadi perbandingannya, Dok. 2 sendok makan kurang Iya, lebih. 2 sendok makan, 2 gram, kemudian ditambah 200 ml air. Iya. Oke. Kita akan tunggu lihat hasil dari seduhan rosella ya. Ini Merah harusnya gitu ya, Dok ya? merah. Rosella itu sudah terbukti secara uji preklinis ya. Dia mengurangi tekanan darah tinggi. Jadi bisa untuk mengurangi tensi, Dok. Oh, Buat orang oke, yang oke. hipertensi ya. Hipertensi ya. Nah, sudah Oke. 4 menit nih, Dok. Kita tinggal tuangkan ya untuk menyaring ya. Iya. Jadi memang teh ini tidak bisa lebih dari 4 menit ya? Iya, karena akan menimbulkan rasa cepat. Juga akan terlalu over extract. Terus kita akan menyeduh teh hitam nih, Dok. Kita tambahkan ya, ini sebanyak 2 gram. 1 sendok teh berarti? Ya, 1 Oke. sendok teh atau 2 gram. 1 cangkir air dengan suhu tadi 90 sampai 95 derajat. Jadi memang harus disaring ya, Dokter Iya, ya. Dan betul. memang sebenarnya ini bahan-bahan yang kita bisa dapati di dapur-dapur kita ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, secara spesifik teh hitam ini kegunaannya apa, Dok? Selain antioksidan, atau memang sama persis kayak teh hijau? Ya, dia juga ada mengurangi penyerapan lemak juga, mengurangi resiko kanker Iya. ya kan. Nah, itu dia yang bisa didapatkan khasiatnya dari teh. Benar, karena antioksidan yang tinggi tadi ya, Dokter ya? Iya. Tuh. Nah, ini jahenya sudah siap nih, sudah menjadi sirup. Kita saring kemudian kita tuangkan ya. Boleh, oke. Jadi ini campuran antara tadi ya, Dok ya? Ya, gula gula. sama jahe ya? Ya, tandanya ini sudah mengental ya. Sudah Oke. jadi. Oke, kita simpan di sini dulu ya. Ya. Kita akan membuat sirup yang kedua, yaitu sirup sereh. Ya, tadi berarti sirup jahe, sekarang yang kedua sirup Kita bikin sirup sereh. air sekitar 500 cc ya, Dok Iya, ya? betul. Kita tambahkan gula. Nah, lalu kita potong-potong nih serehnya nih. Potong-potong serehnya. Oke, serainya udah dipotong, Dokter. Ya, kita masukkan ke dalam air rebusan Ya. dengan gula. Ya, sambil nunggu sirup serehnya jadi ya, Dok ya. Ya. Bagaimana kita kalau buatkan satu minuman sirup yang jadi, Dok? Ya, silakan, Ya. Dokter. Penasaran nih. Kita akan tuangkan semuanya dalam gelas nih, Dok. Oke, jadi ini racikan ya? Ya, betul. Kita perlu kurang lebih 20 cc, 20 sampai 30 sesuai selera ya. Oke, gitu ya. Nah, ini udah jadi gitu ya. Oke, nah Mempercantik. kita akan mempercantik dari sirup rosella teh hitam Teh ini. hitam. Oke. Dan sudah jadi sirup jahe dikombinasi dengan teh hitam, dikombinasi dengan bunga rosella. Rosella. Aromanya ya. Aromanya ini ya. Memang benar dokter bilang tadi yang sereh ini samping menyehatkan juga sebagai aromaterapi ya, Dok ya. Betul. Ini ada sirup sereh yang sudah kita buat nih, Dok. Nah, berarti sekarang kita akan membuat ramuan atau racikan yang kedua, Dok. Iya. Kita sudah punya sirup sereh seperti ini yang saya buat tadi. Ya, kurang lebih 2 sendok. 2 sendok makan. Kita tuangkan ke gelas ini. Lalu kita tambahkan nih purple-nya, Dok. Oke. Kita tambahkan purple-nya ya, Dari sebanyak bunga tela tadi ya. ya, dari bunga telang. Terus kita tambahkan juga lemon.
saya sudah peraskan nih dok lemonnya. Saya tambahkan lemon nih. Berubah ya, seperti bajunya Dr. Eckles. Wow. Purple. Teh hijau? Kita tambahkan teh hijaunya. Ya. Lalu kita berikan garnish lemon. Oke. Secara umum, minuman ini kaya dengan antioksidan, anti peradangan, dan juga bisa untuk diet, dok. Oh. Tapi tentunya kurangi asupan gulanya ya. Kalau misalkan oke. tadi gulanya perlu seminimal Mungkin atau mungkin. mungkin bisa diganti dengan pilihan gula yang lain ya. Boleh, boleh sekali. Nah, disarankan minum otomatis waktu berbuka. Itu berbuka, Jadi pilihan betul. alternatif ya. Iya, betul sekali. Bisa mengurangi penyerapan lemak dan karbohidrat ketika makan buka puasa ya. Iya, iya. Selain itu, karena dikonsumsinya juga pada malam hari, ini akan membantu merilekkan otot-otot tubuh, merelaksasikan badan, sehingga bisa lebih nyenyak tidurnya. Oke pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan berbicara dengan Dr. Amanda, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenteropatologi, membahas mengenai puasa. Dan yang paling penting, apa yang terjadi puasa kalau kita tidak sahur? Apakah membahayakan tentang kesehatan atau tidak? Saksikan setelah yang satu ini.